that strong back, I still need you. Recently, just glad that I can breathe. Yeah, I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking my feet. These last few weeks have been exhausting. I'm lost. Can you come through? Ain't got much to do. Too old for my. Bukan, dia excuse kan. Iya, sudah iyalah 12 detik. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. Even when I'm down to my last breath, even when they say there's nothing left, so don't give up on me. I'm not giving up, I'm not giving up, no, not me. Even when nobody else believes, I'm not going down that easily, so don't give up on me.
every single day, cause I love my occupation. Ay, 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 I'm on vacation. If you don't Cek like it cek like sound that, MC, you Mr. gon' Son, change cek it. sound MC. Baik, kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu tamu undangan yang kami banggakan. Kami persilahkan Bapak Ibu yang masih berada di luar dapat masuk registrasi dan menempati kursi-kursi yang telah disiapkan sesuai dengan peruntukannya. Kelihatannya sudah ada label nama untuk kursi-kursi yang disiapkan. Kembali kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu tamu undangan, para penerima UT yang berbahagia dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan maupun dari luar Sumatera Selatan. Kami ucapkan selamat datang di Kota Palembang. Kami persilahkan untuk dapat segera menempati kursi-kursi yang sudah disiapkan. Kita sudah persiapan acara. Kami persilahkan Bapak Ibu dan izin demi fokus kepada acara, kepada Bapak Ibu tamu undangan semuanya yang membawa handphone, mohon tidak mengaktifkan nada dari handphone selama acara berlangsung. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Every single day, every single day, every single day. Illuminate my future bright, so thankful for everything. Rejuvenating my inner light as I work hard for all I need. Open arms, embrace life and all the what you gave me. Hard work, it pays off. I'm happy now, it's paying me. Close my eyes, sometimes it feels as if I'm blown away. I live a life I live and enjoy the ride along the way. I'll make a living out of living, yeah, that's what I say. I got one life to live and I would live no other way. Ay, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Ay, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Yeah, Van Gogh, my earlobe. I can't hear, I'm here though. I may be a weirdo, but this is my year, yo. My life may be crazy. My lack of the lazy has let me do shit that I love on the daily. Daily, get to do the shit I love on a daily. Everybody go and let your daydreams up. Ay, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Ay, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Ay, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Ay, I'm on vacation every single day, every single day.
Dengan peruntukannya, kami informasikan ya secara umum supaya juga tahu untuk acara kita pada hari ini. Izin jadi nanti setelah Pak Gubernur juga Kepala BKN Bapak Dr. Insinyur Bima Haria Wibisana hadir beserta tamu undangan lainnya menempati kursi yang telah disiapkan, maka nanti akan ada sesi foto untuk media dan dokumentasi lebih kurang 30 detik ya. Setelah itu acara akan langsung kita mulai dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu akan dibuka dengan doa. Setelah itu nanti Kepala Kantor Regional 7 BKN Bapak Margi Prayitno akan membacakan instansi yang mendapatkan BKNO tahun 2022. Setelah itu nanti ada pemutaran video profil instansi ya yang mendapatkan penghargaan. Setelah itu nanti akan ada informasi dari MC tentang Kota Palembang ya yang mendapatkan 3 penghargaan dan langsung mengundang Wali Kota Palembang untuk memberikan testimoni ya. Setelah itu nanti akan ada penyerahan penghargaan untuk Kepala Kantor Regional untuk seluruh Kepala BKD atau BKPSDM oleh Kepala Kantor Regional 7 BKN ya. Jadi lebih kurang nanti ada 11 ya untuk penerima penghargaan ini. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dan piagam BKNO tahun 2022 oleh Kepala BKN didampingi juga oleh Kepala Kantor Regional 7 BKN ya. Lebih kurang nanti akan ada 11 penghargaan masing-masing diterima oleh Kota jadi nanti Palembang, setelah Kabupaten Pak Sarolangun, Gubernur juga Kepala Kota BKN Lubuk Bapak Linggau, Dr. Insinyur Bima Haria Kabupaten Wibisana, Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kota Jambi, Kota Prabu Muli, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Sumatera Selatan, selanjutnya sambutan Kepala BKN, setelahnya lagu Bagimu Negeri, setelah itu closing untuk acara kita. Izin Bapak Ibu, lebih kurang akan seperti itu nanti. Kami mohon fokus ya kepada rangkaian acara, karena pada saat penyerahan penghargaan dan piagam BKNO tahun 2022 maka Bupati, Wali Kota atau Gubernurnya itu akan didampingi oleh Kepala BKD atau BKPSDM masing-masing, dan nanti juga akan diundang pejabat administratornya untuk sesi foto bersama. Jadi karena ini hari Jumat
kita juga harus sangat efektif dalam waktu. Pada saat nanti dipanggil untuk bupati, gubernur atau wali kota penerima penghargaan, pejabat administratornya sudah persiapan untuk foto, nanti kita kondisikan bekerja sama dengan protokol Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, siap. Baik, izin Bapak Ibu untuk protokol masing-masing dari penerima penghargaan mohon bisa fokus. Kita akan coba gladi kotornya kita anggap untuk penerima penghargaan ya. Jadi nanti izin untuk tahun 2022 Kota Palembang menjadi instansi yang meraih penghargaan terbanyak di wilayah kantor regional 7 BKN, yaitu sebanyak 3 penghargaan, dan kemudian disusul Kabupaten Sarawangun dengan 2 penghargaan. Dan Wali Kota Palembang Bapak Haji Harnajoyo ini akan memberikan sambutan atau testimoni untuk mewakili penerima penghargaan BKNU tahun 2022. Tadi sudah diinformasikan dengan protokolnya ya, jadi nanti akan dipanggil oleh MC. Setelah itu persiapan penyerahan penghargaan dari Kepala Kantor Regional 7 BKN kepada Kepala BKD atau BKPSDM. Izin kami undang yang pertama Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan. Silakan mungkin protokolnya atau dari stafnya izin bisa mohon dibantu kalau sudah ada. BKD Provinsi Sumatera Selatan. Ya, izin. Oh, Ibu Nora dak tejingo. Mungkin bisa dikondisikan stafnya dulu, boleh Ibu? Ya, satu untuk pemeran pengganti. Selanjutnya Kepala BKD Provinsi Jambi, Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan Ibu Haja Nora Elisa SHMM atau yang mewakili untuk gladi kotornya. Selanjutnya Kepala BKD Provinsi Jambi Bapak Henrizal SPTMM kalau sudah hadir atau yang mewakili. Kepala yang ketiga Kepala BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ibu Dr. Anda Susanti MAP atau yang mewakili. Yang keempat Kepala BKPSDM Kota Palembang Bapak Dr. Haji Riza Pahlepi MA atau yang mewakili. 5 Kepala BKPSDM Kabupaten Sarawangun Haji A. Waldi Bakri SIP Esos atau yang mewakili. 6 Kepala BKPSDM Kota Lubuk Linggau Ibu Yulita Anggraini SHMH atau yang mewakili. 7 Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung Ibu Dr. Anda Ita Wahyuni atau yang mewakili. 8 Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung Timur Bapak Henry Yani SIP MIDS MEC Dev atau yang mewakili. 9 Kepala BKPSDM Kota Prabu Muli Bapak Beni Rizal SHMH atau yang mewakili. 10 Kepala BKPSDM Kota Jambi Ibu Liana Andriani STP ME atau yang mewakili. 11 Kepala BKPSDM Kota Pangkal Pinang Bapak Fahrizal ST atau yang mewakili. Dan penghargaan akan diserahkan oleh Kepala Kantor Regional 7 BKN Bapak Dr. Andes Margi Prayitno MAP. Izin silahkan koreksi kalau ada kesalahan penyebutan nama, gelar, pangkat, dan jabatan. Mungkin ada yang kurang bisa langsung dikoreksi ya. Izin saya sebutkan kembali urutannya. 1 BKD Provinsi Sumatera Selatan, 2 BKD Provinsi Jambi. Izin mohon diingat ya urutannya.
Pak Wali Kota Palembang, selamat datang. Wah, tambah seger baik Pak Harnojoyo. Kami persilahkan untuk ke ruang transit, izin Bapak. Yang kedua BKD Provinsi Jambi, yang ketiga Kepala BKP SDM Bangka Belitung, keempat BKP SDM Kota Palembang, kelima BKP SDM Sarolangun, keenam Lubuk Linggau, ketujuh Kabupaten Belitung, kedelapan BKP SDM Belitung Timur, 9 Kota Prabu Muli, BKP SDM Robomuli, 10 Jambi, 11 Pangkal Pinang. Silakan izin, mohon bisa diingat urutannya. Sebelah sih kok inilah. Ini Tidak sampai ini nah, baru 4 sampai 11. Nah. Ini lain lagi sampai ini. Sebelah saya sebelah sisi tadi. Ini sesi pertama. Mantap. Aida ini. Ya, baik, kembali izin dari protokolnya masing-masing diingatkan urutannya. Iya udah bisa makan. Maka nanti tim di sana tuh pastikan betul ke orang tepat kan dan acak dia. Itu masih perlu. Udah. Nanti dipanggil biar tim kami aja yang mengarahkan. Ya, karena ada yang nggak datang, ada yang nggak datang juga tadi, takut berbeda. Nanti biar tim kami mengarahkan. Iya. Yuk mungkin nanti sambil running disampaikan ini disiarkan secara live Dari ini di YouTube. Nah, di YouTube nanti alamanya udah kami share. Cuman tiap pimpinan tahu kalau ini disiarkan secara live juga di YouTube. Ya, baik, kami informasikan juga bahwa acara ini juga disiarkan secara live atau langsung di channel YouTube ya. Ya, informasinya sudah diinformasikan untuk. Baik, tadi sudah untuk Kepala BKD atau BKP SDM. Selanjutnya kami akan mengundang untuk Kota Palembang, Wali Kota Palembang dan Kepala BKP SDM Kota Palembang untuk tampil. Dan langsung juga kami akan mengundang Kepala BKN Bapak Dr. Insinyur Bima Haria Wibisana MSIS dan juga Kepala Kantor Regional 7 BKN Bapak Dr. Andes Margi Prayitno MAP yang akan menyerahkan penghargaan. Untuk pejabat administratornya persiapan ya, jadi yang diundang untuk menerima penghargaan Pak Wali Kota didampingi Kepala BKP SDM masing-masing ya, Bupati, Wali Kota, Gubernur. Setelah itu, setelah penyerahan langsung pejabat administratornya naik untuk foto. Silakan untuk Kota Palembang. Ada protokolnya? Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin menjelaskan kembali, takutnya nanti bingung. Karena ini BKN Award ada 11 yang akan menerima
pada saat kepala daerahnya dipanggil ke panggung untuk menerima penghargaan BKN Award, kepala BKD atau BKPSDM-nya ikut naik untuk menerima. Setelah ikut naik menerima penghargaan, pejabat administratornya diajak untuk foto bersama. Namun kami mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian, karena ini ada 11 wilayah, 11 kabupaten kota dan provinsi. Kami mohon bantuannya pada saat pejabat administrator diundang untuk menuju ke panggung, pergerakannya dapat dilaksanakan lebih cepat agar dapat menghemat waktu, mengingat hari ini
ucapkan selamat datang para BKN beserta rombongan, Bupati dan Wali Kota yang menerima penghargaan. Kami persilakan dapat menempati tempat yang sudah kami sediakan. Baik, selamat datang Bapak Ibu semuanya yang kami banggakan. Gubernur atau yang mewakili dari seluruh penerima penghargaan ya. Juga Bupati Wali Kota yang hadir langsung atau yang mewakili Kepala BKD juga BKP SDM Kabupaten Kota penerima penghargaan. Kami persilahkan. Baik, kembali kami haturkan selamat datang Bapak Ibu, para penerima penghargaan, para pimpinan daerah. Hadir di sini 3 wali kota berprestasi di Indonesia, CK. Ada wali kota Pangkal Pinang juga sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita, wali kota Palembang dan wali kota Lubuk Linggau. Oh, Toke Galo ini Toke ya, Galo, CK. luar biasa, bertabur bintang hari ini. Cak biasa, ciri Toke menurut versi kita, duit banyak, utang kate, badan Iya. sehat, penuh prestasi. Wow, Iya. luar iya. biasa Kita ya. yakin CK kalau CK nak makan durian itu pergi ke Linggau baik. Ya Karena beberapa hari kemarin Linggau itu pesta durian dan salah satu kota yang paling lemak duriannya itu di Linggau. Tepuk tangan dulu buat kota Lubuk Linggau. Iya, tolong speak up untuk MC dia Joko itu ya. Iya, nak berjual kami ya. Iya. Ya, sudah CK daripada kita dikirimi speak up pakai kita seteguk lemak lemak lah mentahnya baik. Wah. Ya, di sini bertabur bintang dari pejabat-pejabat ya, dari mulai kepala BKN ya yang hadir beserta segenap jajarannya, tentu saja para gubernur penerima penghargaan, bupati, wali kota atau yang mewakili. Dan juga telah hadir tengah-tengah kita CK Bapak Dr. Insinyur Bima Haria Wibisana juga sudah menyempatkan hadir bergabung bersama kita. Sehat Pak Bima? Sudah Wah. menikmati durian Sumatera Selatan Pak Bima? Lainian kalau karisma Pak Iya. Bima ini luar biasa, Kalau Pak Bima auranya itu- lain ini ya. Kalau Pak Bima itu kategorinya sedikit bicara banyak bekerja. Oh, Nah, samun yang cak aku Iya, kalau aku dapat CK, aku sedikit bicara tak boleh duit. harus banyak bicara, Iya, ya. harus banyak ngoceh ya. Iya. Baik Bapak Ibu yang belum menempati kursinya kami persilahkan untuk dapat menempati kursi yang telah disiapkan. Iya, jadi Yai tentu saja ini hadir langsung ini bukan dari kota Palembang, ini jauh juga dari Jambi. Kita ucapkan selamat datang Wakil Gubernur Jambi ya Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPDI. Izin Pak, ya Allah musim apa Pak di Jambi kami nak ke sana Pak kayak Iya. Kalau ada waktu Pak, atau ada acara jangan suka-suka manggil kami Pak. Iya. Bapak tidak usah susah mikir kemayannya, pacak kepala BKD mikir kenyo. Iya Pak. Tetanggo ya. Iya, Iya. sahabat kita kota Jambi itu CK. Betul ya.
Iya, Yai, karena kita nih memang senang menghibur Bapak Ibu tamu undangan ini. Kalau dengar kita ngoceh, kadang-kadang wong nih senang, kadang-kadang meluat Iya. ya. Iya. Kalau kita ngoceh terus tahu lama Iya. wakil gubernur Jambi gingham CK. Lama-lama Pak Iya. Molen gingham juga Iya. CK. Alang kenapa ngoceh Dewi kok itu? Alang kekati Iya. ngoceh Pak Molen di coba tampal dulu. Jadi kita akan hibur dulu Bapak Ibu dengan lagu-lagu berikut ini. Ini ada kembaran CEK ya. Mhm. Silakan sayang untuk dapat menghibur. Oh itu kembaran dengan Oke. CK. Oh, baru tahu Oh iya aku. iya iya iya. Yo kebaik. Sungkan CK palsu. Iya, terima kasih CK Yai. Ku selalu mencoba, terima kasih, untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang, menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi, menunggu kamu di sini. Oh, tetap di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang, menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi, menunggu kamu di sini. Di sini. Lihat aku sayang, sudah berjuang menunggumu datang, menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi, aku takkan pergi, menunggu kamu di sini.
Baik, terima kasih. Mohon tepuk tangannya meriah terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini kembaran CEK dengan suaranya merdu. Oh, makasih. Kalau berhubung suaranya merdu, Pak Bima, Mbak ini pantas suaranya itu didengar setiap saat. Kalau kami dengan CEK ini, suara kami gembek itu pantas didengar 5 tahun sekali. Jangan galak jujur. Iya, iya. ya. Baik, kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu, tamu yang berbahagia. Kami persilakan dapat menempati tempat yang sudah kami sediakan. Nah, sikot lagi CEK. Salah satu putra terbaik Sumatera Selatan, Pak Sari Pasah juga sudah menyempatkan hadir bersama kita. Oh, itu ini Wali kejiwaan. Kota Jambi, CEK. Bapak ini wibawanya dari kacamatonya itu luar biasa itu ya. Ya. Dari langkah kakinya CEK dan Iya. tatapan matanya itu menunjukkan kalau Bapak itu tak kati angsuran. Iya, galak jujur kau nih. Iya. Iya. Kalau kita kan selalu menatap ke bawah, CEK. Iya. Kalau kate angsuran nih Pak, galak tak semangat begawe Pak. Iya. Iya. Ah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kita masih menantikan kedatangan yang sama-sama kita hormati dan selalu kami banggakan, Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Tadilah sudah ke WA, jiku Papa datanglah kami. Ya siap ini. Wah. Papa. Ya Papa kemarin CEK. Kau anak Pak Deru. Kami kan ada kedekatan emosional dengan Pak Deru tuh. Sudahlah ya, Iya, galak. Pak Jangan Deru galak. tuh menyinggung aku nak marah, emosi. Belum sudah cerita Iya, aku iya, nih. iya. Masuk akal. Iya, ya. iya. Iya. Baik, kami persilakan Rodia. Yang mohon izin, Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan coba bawakan satu buah lagu. Hello, Be Acknowledged. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I'll kiss your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much, I love you. I long to see the sunlight in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Isn't me looking for? 'Cause I wonder where you are, and I wonder
there is someone loving you. Tell me all the way you're right, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Baik, kembali kami haturkan selamat datang Bapak Ibu tamu dan yang berbahagia. Kami persilakan dapat menempati tempat yang sudah kami sediakan. Iya. Bagi CK menelah selesai gawe, aku pengen berfoto di antara Pak Harno dengan Pak Pernah Sohe. Wow. Yo, foto itu nak aku nunjuk ke Dirut Bang Sumsel. Nah, Wow. supaya Dirut Bang Sumsel gak gugup nak mindah ke aku. Ujiku kalau nak berutang. Tidak cek kan. Oh. Berutang kan kita timbang ngambil dewek, pacak ngati ke SK. Nah, Nah, ini itu. buat gugup Dirut baik aja. Ngelawan budak Indo salah dipindah ke di sini lah baik begawe. Iya, akor ya. Jadi baik Bapak Ibu, hari ini betul-betul bertabur bintang Yai di samping Kepala BKN ya, hadir langsung di sini Bapak Dr. Insinyur Bima Haryawi Bisana, juga insya Allah sesaat lagi kita tunggu kehadirannya Gubernur Sumatera Selatan ya Bapak Haji Herman Deru, juga sudah hadir tengah-tengah kita Wakil Gubernur Jambi ya Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPDI. Untuk PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sendiri ini akan diwakili karena berhalangan untuk hadir langsung ya. Dan Wali Kota Palembang juga hadir langsung, Bapak Haji Harnojoyo, Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji SN Prana Putra Sohe, Wali Kota Pangkal Pinang, Bapak Dr. Haji Maulan Akil SIP MSI juga hadir langsung. Wakil Wali Kota Prabu Muli, Bapak Haji Andrian Safikri SH, Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Sarip Fasa ME, PJ Bupati Sarolangun yang dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten 3, Bapak Hazrian SIMSI. Dan juga Bupati Belitung, Bapak Haji Sahani Saleh Esos, Bupati Belitung Timur, Dr. Andes Burhanuddin, juga Kepala BKD, BKPSDM Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang memperoleh BKN Award, Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan, juga semua pejabat administrator di lingkungan BKD, BKPSDM Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang memperoleh BKN Award 2022. Jadi wong penting galo ini ya. Ya. Ini yang penting bagi CEK selaku pegawai negeri sipil ya. Iya. Iya. Kalau pengen berpindah, kalau ada pengen naik-naik, nah di sini ada tempatnya CEK. Oh, jadi malu. Iya. Iya. Izin Ibu Nora, CEK tadi lah sedang ngomong dengan aku, tolong ngomong dengan Ibu Nora. CEK pengen juga jadi kepala dinas. Kalau udah pacak Senin sampai Jumat, kalau pacak Sabtu Minggu jadilah Bu. Ya. Aida, ya ini galak jujur Bu. Iya. Jangan Pak itu malu Iya. kaget dia ke Bu Nora nih ya. Iya, CEK Bu Nora tuh pacak juga nilai mana bengak mana pintar. Inilah aku setuju dengan kawan nih galak yang nyampak ke kawannya. Iya. Pacak pula Ibu Nora tuh nilai. Ay kata Ibu Nora budak itu pacak ngoceh tuh lah uji. Iya, sedar lah ajinya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ya, mengingat untuk efektivitas waktu ya. Kita akan mulai acara ini. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu semuanya yang belum menempati kursi-kursinya untuk dapat segera menempati kursinya. Yai. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami persilakan untuk terlebih dahulu menempati tempat yang sudah kami sediakan sesuai dengan kabupaten kota provinsi masing-masing. Baik Bapak Ibu hadirin, terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala BKN, Bapak Dr. Insinyur Bima Haria Wibisana. Yang kami hormati Wakil Gubernur Jambi, Bapak Haji Abdullah Sani. Yang kami hormati para bupati dan wali kota penerima penghargaan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala BKD atau BKPSDM Provinsi, Kota, serta Kabupaten yang menerima penghargaan tahun 2022. Yang kami hormati Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di acara BKN Award tahun 2022. Kita beri tepuk tangan. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, sebagai bentuk wujud cinta tanah air, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Bima yang kami cintai, untuk mengambil barokah silaturahmi kita pada pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita berdoa sejenak yang akan dipimpin oleh yang sama-sama kita hormati, Bapak Ramadi Utama. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon keridhoannya atas apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Izinkan kami memimpin doa dengan tata cara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, kami persilahkan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir bersama untuk menghadiri acara penyerahan BKN Award di tahun 2022 di wilayah kerja Kantor Regional 7 BKN Palembang. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhoi, membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari bahwa pencapaian dan penghargaan yang kami dapatkan pada hari ini tidaklah dapat terwujud tanpa berkat, rahmat, karunia serta kehendak dari-Mu ya Allah.
Oleh karena itu, berikanlah senantiasa kami kecerdasan dalam berpikir, sehingga kami dapat menyusun strategi penerapan reformasi birokrasi untuk peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana yang lebih dinamis, serta pengelolaan manajemen ASN yang lebih baik lagi di masa depan. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kaki kami, ikhlaskan hati kami dalam mewujudkan visi dan misi kami. Berilah kami kekuatan agar kami dapat menjalani dengan sepenuh hati dan berkarya, serta bekerja nyata yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sebagai bukti cinta kepada negeri pertiwi Indonesia yang kami cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada momen yang berbahagia ini, bimbinglah kami, agar kami senantiasa dapat menjalankan amanah yang diberikan kepada kami dengan sebaik-baiknya, serta terimalah amal bakti kami kepada negeri ini sebagai bentuk amal ibadah kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pahlawan kami, dan pemimpin kami, serta seluruh orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, selanjutnya kita akan mendengarkan instansi mana sajakah yang mendapatkan BKNO tahun 2022. Untuk itu dengan segala hormat kami persilakan kepada Kepala Kantor Regional 7 BKN yang kami hormati Bapak Dr. Andes Margi Prayitno MAP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Pusat Jakarta, Bapak Wakil Gubernur Jambi, Bapak para Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi Pratama, pimpinan tinggi pejabat administrator, pejabat pengawas, dan semua yang hadir pada kesempatan ini, izinkan kami akan menjelaskan narasi instansi pemerintah, khususnya instansi di wilayah kerja Kantor Regional 7 BKN Palembang yang mendapatkan penghargaan BKN Award pada tahun 2022. BKN Award adalah bentuk penghargaan yang diberikan Badan Kepegawaian Negara pada instansi pemerintah yang dinilai berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN mulai dari pengadaan pegawai, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan norma standar prosedur atau kita singkat dengan NSPK di bidang kepegawaian, peningkatan indeks profesionalitas ASN, sampai dengan pemanfaatan layanan digital ASN. Di wilayah kerja Kantor Regional 7 BKN Palembang, pada tahun 2022 ini terdapat 10 instansi yang berhasil memperoleh BKN Award. Yang pertama adalah pemerintah Kota Palembang. Yang berhasil meraih 3 kategori, yaitu
kategori perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian. Yang kedua, kategori penilaian kompetensi. Dan yang ketiga, kategori implementasi manajemen ASN terbaik. Yang kedua adalah pemerintah Kabupaten Sarolangun, Jambi, yang berhasil meraih 2 kategori, yaitu 1. Kategori penerapan pemanfaatan data sistem informasi dan CAT BKN atau kita mengenal dengan CAT BKN. Dan yang kedua, kategori implementasi manajemen ASN terbaik. Yang ketiga dan yang keempat, pemerintah Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Belitung yang berhasil meraih BKN Award pada kategori implementasi manajemen ASN terbaik. Yang kelima, pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang berhasil meraih BKN Award kategori perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian. Yang keenam, pemerintah Kota Jambi yang berhasil meraih BKN Award kategori penerapan pemanfaatan data sistem informasi dan CAT BKN. Yang ketujuh, kedelapan dan kesembilan, pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kota Pangkal Pinang yang berhasil meraih kategori komitmen peningkatan pelayanan kepegawaian BKN. Dan yang ke-10 yang terakhir, pemerintah Kota Prabu Muli yang berhasil meraih BKN Award kategori Special Mention Pilot Project Sistem Informasi ASN atau kita mengenal dengan SIASN. Dan pada kesempatan yang baik ini, Kepala BKN juga akan memberikan penghargaan kepada Gubernur Sumatera Selatan yang telah berhasil sebagai pembina penyelenggara layanan kepegawaian pada kabupaten kota di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai bentuk apresiasi dari Kantor Regional 7 BKN Palembang kepada instansi yang berhasil meraih BKN Award tahun 2022 ini, kami akan memberikan prioritas percepatan layanan kepegawaian. Ya berupa layanan bidang mutasi dan status kepegawaian, antara lain pemberian persetujuan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Yang kedua, persetujuan teknis peninjauan masa kerja. Dan yang ketiga, penetapan mutasi PNS pusat ke daerah. Yang keempat, penetapan kartu identitas dan keluarganya. Dan yang kelima, persetujuan pemberian cuti di luar tanggungan negara atau kita mengenal dengan CLTN. Layanan kedua, kita percepatan lagi, layanan di bidang pengangkatan dan pensiun, antara lain penetapan NIP CPNS.
Dan 2, penetapan, pemberian, dan pemberhentian pensiun PNS. Layanan yang ketiga yang akan kita berikan lagi percepatannya yaitu layanan bidang pembinaan manajemen kepegawaian. Antara lain kita mengadakan coaching klinik dan juga mentoring kepegawaian. Dan juga untuk menyelesaikan permasalahan kepegawaian kita akan mengadakan konsultasi kepegawaian. Yang terakhir, layanan percepatan lagi yaitu layanan bidang informasi kepegawaian, antara lain akses dan layanan data kepegawaian. Kita percepat lagi, ya. Yang kedua, asistensi dan juga bimbingan sistem informasi instansi. Ini kita percepat juga, ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih Bapak Dr. Andes Margi Prayitno MAP, Kepala Kantor Regional 7 BKN. Baik, sekali lagi beri tepuk tangannya mulia buat beliau Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan bersama pemutaran profil kepegawaian instansi yang mendapatkan penghargaan tahun 2022. Selamat menyaksikan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang memiliki visi mewujudkan pelayanan dan manajemen kepegawaian yang berkualitas menuju terciptanya PNS yang profesional, inovatif, dan sejahtera dalam rangka mendukung terwujudnya Palembang Emas Darussalam 2023. BKPSDM Palembang berupaya untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang beriman, profesional, visioner, dan bebas KKN dengan selalu menciptakan inovasi dan memberikan pelayanan optimal di seluruh bidang. BKPSDM Kota Palembang telah memiliki inovasi unggulan IT Center sebagai digitalisasi administrasi kepegawaian dalam rangka akselerasi pemenuhan standar akreditasi tentang penyelenggaraan penilaian kompetensi. BKPSDM Kota Palembang mewujudkan konkretisasi inovasi peningkatan pelayanan publik dan birokrasi dengan peresmian BKPSDM Assessment Center. Guna memenuhi standar kompetensi jabatan, BKPSDM juga telah melaksanakan talent pool dan rencana suksesi dengan penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi terhadap JPTP, administrator, dan jabatan pengawas. Untuk mengapresiasi para ASN, BKPSDM Palembang juga telah menyelenggarakan ajang bergengsi ASN Award BKPSDM Kota Palembang, mewujudkan manajemen kepegawaian berkualitas. ASN kini beda, menuju Palembang Emas Darussalam 2023. Tiada henti melalui terobosan perbaikan pelayanan administrasi kepegawaian menjadi suatu keharusan. Saya selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Sarolangun berkomitmen pembinaan disiplin pegawai terus ditegakkan dengan mengedepankan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria merupakan bagian budaya kerja organisasi menuju ASN yang berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bagian dari pemerintahan, saya Dr. Rijawari, Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, mendukung sepenuhnya dalam pembenahan manajemen ASN berupa dukungan penganggaran yang terukur guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Sarolangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Zal SPDMM, penjabat Bupati Sarolangun.
selaku pejabat pembina kepegawaian berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dengan melakukan peningkatan sumber daya aparatur menuju ASN yang berakhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Lubuk Linggau merupakan kota yang menarik untuk dikunjungi. Masyarakat yang unggul, rukun, dan damai telah menyatu dalam simpul kota metropolis Madani. Kemajuan pembangunan infrastruktur, kemudahan akses transportasi, sarana akomodasi yang representatif, pusat perdagangan dan jasa, serta keragaman adat istiadat dan budaya merupakan potensi Kota Lubuk Linggau sebagai kota tujuan investasi dan wisata, maupun juga sebagai tuan rumah event berskala nasional dan internasional. Ayo ngelongkeun Lubuk Linggau, Linggau bisa. Sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau, maka terciptanya profesionalisme aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Lubuk Linggau merupakan tugas utama dari UPD yang saya pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Belitung, Sahani Saleh, mengucapkan terima kasih kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atas penganugerahan BKN Award untuk kategori implementasi manajemen ASN kepada pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2022. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebersamaan dalam keberagaman. Saya Isaac Marubi, Wakil Bupati Belitung. Pembangunan di sebuah daerah akan dirasakan manfaat besarnya oleh masyarakat apabila memiliki sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan kuat pula. Terima kasih. Salam kebersamaan dalam keberagaman. Kabupaten Belitung Timur adalah sebuah kabupaten yang terletak di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung, dengan ibu kota terletak di Manggar. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketata pemerintahan Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan menggunakan teknologi informasi yang berkembang pesat sehingga masyarakat dengan mudah mengakses pusat-pusat pelayanan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah laut. Hal ini menyebabkan daerah ini kaya dengan hasil laut dan wisata pantai. Belitung Timur, bangkit dan berdaya. Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi Dr. Haji Syarif Pasha MA dan Wakil Wali Kota Jambi Dr. Haji Maulana MKM telah mengukir sejuta prestasi untuk Kota Jambi.
Pemerintah Kota Jambi, dalam hal ini BKPSDMD Kota Jambi, juga berkomitmen untuk melakukan penguatan birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi. Sampai saat ini, BKPSDMD Kota Jambi telah menciptakan 17 inovasi yang menunjang layanan administrasi kepegawaian yang terintegrasi. Keberhasilan yang didapat oleh BKPSDMD Kota Jambi tahun 2022 ini penghargaan tertinggi di bidang kepegawaian tingkat nasional dalam ajang BKN Award untuk pemerintah kota tipe besar dengan kategori penerapan pemanfaatan data sistem informasi dan CAT. Tidak akan dapat tercapai tanpa dukungan dan support dari berbagai pihak, khususnya dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi selaku pejabat pembina kepegawaian. Secara khusus juga terima kasih kami sampaikan kepada Kepala BKN Regional 7 beserta jajaran yang terus memberikan pembinaan, arahan dan evaluasi yang terbaik untuk kami di Kota Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Yahya, Wali Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan terima kasih kepada Badan Kepegawaian Negara yang telah memberikan BKN Award tahun 2022 kepada pemerintah Kota Prabu Muli dalam kategori Piloting Project Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang dikenal dengan SI-ASN. Semoga dengan pemberian award ini pertama memacu khususnya kinerja dari BKPSDM Kota Prabu Muli dan akhirnya nanti bermanfaat bagi seluruh ASN di lingkup pemerintah Kota Prabu Muli. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabu Muli, prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar BKPSDM Kota Prabu Muli mengucapkan terima kasih kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atas BKN Award kepada pemerintah Kota Prabu Muli dalam kategori piloting CASN tahun 2022. Prabu Muli, terima. Pak Ridho, BKPSDM, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak punya niat apa-apa, tidak ada niat politik, tidak ada niat macam-macam selain demi masa depan honorerku Kota Pangkal Pinang. Kota kita penduduknya 225.000 orang, luas wilayahnya 104,541 km persegi. Heterogen di sini, heterogen karena ini ibu kota provinsi, jadi bermacam-macam suku, agama, ras, dan antar golongan. Cuma di Bangka Belitung ini terkenal dengan Pangin, Congin, Jijong. Melayu dan Tionghoa sama saja. ASN PKK. Pondasi kekuatan Jambi ke depan harus sudah kita mulai dari hari ini. Saya ingin ASN di lingkup Pemprov Jambi ini sudah mulai merubah gaya hidup, sudah mulai sederhana, sudah mulai tampilnya cakep tapi tidak boleh berlebihan. Kita mulai membentuk pemerintahan yang bersih tanpa pungutan uang apapun. Jabatan manapun tidak boleh ada yang main duit. Saya pesankan di sini.
menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Presiden sudah menetapkan core values ASN, yakni berakhlak, berorientasi pelayanan. Kami, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Kolaboratif, kami membangun kerjasama dan sinergis. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita sambut kedatangan yang sama-sama kita hormati dan selalu kita banggakan, Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Hermanderu. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah buat kedatangan beliau. Selamat datang Pak Gubernur Bapak Haji Hermanderu. Baik, terima kasih rekan-rekan media dokumentasi. Kami persilakan kembali ke tempat. Untuk video profil selesai. Oh, pas Nian ini ya. Baik Pak Gubernur, kami baru saja menyaksikan pemutaran video profil kepegawaian instansi yang mendapatkan penghargaan BKN Award tahun 2022. Kami informasikan juga kepada yang kami banggakan Gubernur Sumatera Selatan bahwa tahun 2022 Kota Palembang menjadi instansi yang meraih penghargaan terbanyak di wilayah kantor regional 7 BKN, yaitu sebanyak 3 penghargaan, disusul oleh Kabupaten Sarolangun dengan 2 penghargaan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Gubernur Sumatera Selatan yang kami banggakan. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari instansi yang mendapatkan BKN Award tahun 2022 yang diwakili oleh Wali Kota Palembang. Berkenan yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Harnojoyo. Disilakan dan kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah buat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Bima Arya Wibisana, Kepala BKN Pusat. Selamat datang Pak di Kota Palembang. Gubernur kebanggaan kami yang kami hormati Bapak Haji Hermanderu, juga hadir yang kami hormati Wakil Gubernur Jambi Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani, Kepala Kantor Regional 7 BKN Palembang Bapak Dr. Sumargi Prayitno, para sahabat kami hadir, Wali Kota Lubuk-Linggau Bapak Haji Prana Putra Sohe, Wali Kota Pangkal Pinang Dr. Haji Maulan Aklil, Wali Kota Jambi Bapak Dr. Haji Sarip Pasa, juga Bupati Belitung yang kami hormati Bapak Sahani Saleh, Bupati Belitung Timur Bapak Dr. Andes
Burhanuddin, juga hadir yang mewakili PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, diwakili oleh Kepala BKD Provinsi Babel, Ibu Dr. Anda Susanti, PJ Bupati Sorolangun diwakili oleh Asisten 3 Bapak Asrian, Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan Ibu Haja Norah yang kami hormati, beserta seluruh Kepala BKD, BKPSDM Provinsi dan Kota yang hadir, seluruh tamu undangan, tentu tanpa mengurangi rasa hormat kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, semua yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya pada pagi yang selalu berbahagia bagi kita semua. Kita dapat bersilaturahim dalam rangka acara penyerahan BKN Award tahun 2022 di wilayah kerja kantor regional 7 Badan Kepegawaian Negara. Hadirin yang berbahagia, air hujan masuk tempayan, musim hujan telah bersemi. Selamat datang hadirin sekalian, semoga berkenan di tempat kami. Kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin sekalian ke kota kami yang tercinta, Kota Palembang, kota tertua di Indonesia yang setiap harinya kami selalu berusaha berkembang, menciptakan inovasi, menjadi kota yang mampu berdaya saing nasional maupun internasional. Berbagai event besar dilaksanakan di Kota Palembang. Alhamdulillah kemarin baru saja bulan Juli 2022 telah sukses penyelenggaraan kegiatan Pornas 6. Dan ke depan pada bulan November 2022 kami akan menjadi tuan rumah JKPI atau Jaringan Kota Pusaka Indonesia, dan kami berharap semoga setiap kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Pada hari ini alhamdulillah kami kembali dipercaya menjadi tuan rumah dari event besar yakni BKN Award. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penghargaan BKN Award ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah yang dinilai berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara di lingkupnya masing-masing. Mulai dari aspek pengadaan, proses, bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan norma standar prosedur, kriteria, hingga pemanfaatan layanan digital ASN. Selain sebagai bentuk apresiasi atas komitmen penyelenggaraan manajemen ASN, pemberian BKN Award ini juga diharapkan menjadi pemicu peningkatan kualitas pengelolaan ASN, khususnya dalam mendukung sistem ASN berbasis sistem merit. Pada Rakornas Kepegawaian tanggal 21 Juli 2022 di Kota Batam yang dilaksanakan secara hybrid dengan tema Birokrasi dan Manajemen ASN di Masa Depan, diumumkan pemerintah Kabupaten Kota yang mendapatkan penghargaan, tadi juga telah disampaikan oleh Pak Margi. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, Kota Palembang mendapat kepercayaan menerima 3 penghargaan sekaligus, yaitu penghargaan perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian, penilaian kompetensi dan implementasi manajemen ASN terbaik. Penghargaan ini mencatat sejarah baru di wilayah kerja kantor regional 7 Badan Kepegawaian Negara. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izin kami pemerintah Kota Palembang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Kantor Regional 7 BKN atas kepercayaan dan pembinaan yang diberikan sehingga penghargaan ini dapat kami terima.
Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami di Kota Palembang agar lebih berbuat lebih baik lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kota Palembang ada kain jupri bercorak indah, warna-warni. Terima kasih atas penghargaan yang telah diberi, menjadi motivasi kami untuk terus berinovasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wali Kota Palembang Bapak Haji Hartojoyo. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan penghargaan dari Kepala Kantor Regional 7 BKN kepada Kepala BKD atau BKPSDM ya Kabupaten Kota. Baik, kami undang untuk ke atas panggung kehormatan ini Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan Ibu Haja Nora Elisa SHMM, Kepala BKD Provinsi Jambi Bapak Henrizal SPTMM, Kepala BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ibu Dr. Anda Susanti MAP, Kepala BKPSDM Kota Palembang Dr. Haji Riza Pahlepi MA, Kepala BKPSDM Kabupaten Sarolangun Bapak Haji Waldi Bakri SIP SOS MM, Kepala BKPSDM Kota Lubuk Linggau Ibu Yulita Anggraini SHMH, Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung Ibu Dr. Anda Ita Wahyuni, Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung Timur Bapak Henriani SIPM IDSM ECDEV, Kepala BKPSDM Kota Prabu Muli Bapak Beni Rizal SHMH, Kepala BKPSDM Kota Jambi Ibu Liana Andriana STPME, dan Kepala BKPSDM Kota Pangkal Pinang Bapak Fahrizal ST. Kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat menempati tempat yang telah disiapkan. Izin kami atur terlebih dahulu. Baik, ada lebih kurang 11 orang ya panitia, bisa diatur. Dan dengan segala hormat kami undang Kepala Kantor Regional 7 BKN Bapak Dr. Andes Margi Prayitno MAP untuk dapat memberikan penghargaan. Iya, kita beri tepuk tangan. Wah, luar biasa. Ya. Penghargaan ini kalau nyingok dari videonya tadi bekerja keras kalau ya ini ya. Yang pasti cek kan, kita itu beliau masih begawi. Iya, luar biasa. Baik, selamat Kepala telah mendapatkan penghargaan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, masih kita saksikan bersama Bapak Dr. Andes Margi Prayitno MAP memberikan penghargaan kepada para kepala BKD yang menerima penghargaan tahun 2022. Ada 11 kabupaten kota maupun provinsi. Baik. Oke. Masih ada beberapa lagi, Ceka. Iya, Caca main dipajang, Iya. wah di kantor masing-masing. Benar, itu. Bentuk apresiasi. Itu di dalam bingkai itu, Ceka, sudah diselipkan oleh Pak Bima, itu ada hadiah tambahan berupa sertifikat tanah 2 hektar. Dak kado ya. Iya. Cuma status tanah itu tumpang tindih. Kau digalak PHP. Masalah kita berpikir dewek, Cek, ngejo ke BPN. Ini untuk operasional seharusnya diinjok mobil, untuk sementara dalam bentuk brosur ya. Iya. Oke, Cek, kita foto sekali dulu dengan Bapak Dr. Andes Margi Prayitno MAP yang kantornya luas ada di Jakabaring itu, Cek. Iya.
Baik, dan terima izin kasih. Pak Izin. Margi tetap berada di tempat, juga kami mohon tetap berada di tempat. Bapak Ibu menerima penghargaan Kepala BKD BKSDM, kami persilahkan kembali ke tempat. Kepala BKSDM Kota Palembang juga tetap berada di tempat karena akan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dan piagam BKNO tahun 2022. Dan kami undang kembali Pak Wali Kota dengan Kepala BKB SDM Kota Palembang dan akan diserahkan langsung oleh Kepala BKN Bapak Dr. Insinyur Bima Arya Wibisana MSI. Kami persilakan MSIS ya, kami persilakan, izin Bapak dengan Baik, segala izin. hormat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini penyerahan penghargaan kepada Kota Palembang. Kepala BKN menyerahkan plakat untuk kategori implementasi manajemen ASN terbaik, untuk kategori implementasi manajemen ASN terbaik, dan juga untuk kategori perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian. Baik, masih Kota Palembang, itu penghargaan yang kedua. Ada 3 penghargaan yang didapat oleh Kota Palembang di bawah kepemimpinan Bapak Haji Harnojoyo dan dibantu oleh Ustaz Reza Pahlevi. Baik, terima kasih. Baik, kami undang pejabat administrator Kota Palembang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini kita serahkan bersama foto bersama terlebih dahulu. Baik, mohon tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali. Izin Bapak Bima dan Bapak Margi masih berada di atas panggung. Kami undang penyerahan penghargaan pada Kabupaten Sarolangun. Baik, kami undang PJ Bupati Sarolangun yang diwakili oleh Asisten 3 Bapak Henry Rijal SPTMM, dan juga kami undang Kepala BKPSDM Kabupaten Sarolangun Bapak Haji Awaldi Bakri SIP Esos. Baik, sudah satu penghargaan. Satu lagi ada 2 penghargaan yang dapat oleh Kabupaten Sarolangun. Dan mohon bersiap-siap pejabat administrator. Baik, kami persilakan para pejabat administrator dapat berfoto. Ya, setelah ini bersiap-siap untuk Kota Lubuk Linggau. Persiapan. Pak Bima dan Pak Margi, izin mohon tetap berada di tempat ya. Baik, terima kasih. Kami persilakan dapat kembali, izin kecuali Pak Bima dan Pak Margi masih berada di atas panggung. Selanjutnya CEK. Kami undang Lubuk Linggau, Wali Kota Lubuk Linggau Bapak Haji SN Pranaputra Sohe, Kepala BK PSDM-nya juga. Kami persilakan Ibu Yulita Anggraini dan pejabat administratornya mohon dapat bersiap-siap ya. Mendapatkan penghargaan implementasi manajemen ASN terbaik. Ya.
Pejabat administrator kalau sudah hadir silakan bersiap-siap sekarang. Oh, tidak ketik. Ya, Kabupaten Belitung persiapan. Baik, terima kasih. Sekali lagi Bu Putu Eka. Iya. Terima kasih Baik, Bapak terima Ibu. kasih. Kami persilakan dapat kembali. Belitung kami mengundang Bupati Belitung Bapak Haji Sahani Saleh Esos dan Kepala BKP SDM Kabupaten Belitung Ibu Dr. Anda Ita Wahyuni mendapatkan penghargaan kategori implementasi manajemen ASN terbaik. Pejabat administratornya BKP SDM-nya kami persilakan untuk persiapan kalau hadir. Iya, setelah ini persiapan untuk Belitung Timur. Wah, Yai, ya. Kapan kita diundang ke Belitung, Yai? Banyak kakek ketua hijau ke CK. Iya, Laskar Kita, Pelangi, ya. kita minta Pak Gub kalau baca ngumpul ke Wong Sumatera Selatan yang ada di Belitung. Nah, MC-nya kita berdua. Oh, akor nian itu ya. Di agenda ke kalau Ya, di baca agenda gitu ya. keliwat ongkos. Boleh honor boleh. Kita rela dibayar dengan getas ya. Iya, enggak apa-apa, asal semobil. Iya. Baik, silakan Belitung Timur. Baik. Persiapan kami mengundang Bupati Belitung Timur Bapak Dr. Andes Burhanuddin dan Kepala BKP SDM Kabupaten Belitung Timur Bapak Endriani SIP MIDS Maxdev. Untuk pejabat administrator BKP SDM-nya silakan persiapan kalau hadir. Mendapatkan penghargaan kategori perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian peringkat 1 Kabupaten tipe kecil. Kota Jambi bersiap-siap setelah ini. Selamat kepada Belitung Timur ya. Baik, kita undang Yai Wali Kota Jambi Bapak Dr. Haji Sarif Fasa ME beserta Kepala BKP SDM Kota Jambi Ibu Liana Andriani STP ME untuk menerima penghargaan. Pejabat administratornya silakan untuk bersiap-siap. Wah, becak banyak dari Jambi ini tetanggonian ini ya. Menyanyi CS gitu ini ya. Apa nggak CS kan ke Jambi ini. Apalagi pas hari pasan uang pelaju sinilah. Wah, pendek baca hanya. Tak baca di Budi ke. Ya arah. Amun baju pas hari pasar rasukan makin aku galak pak buruannya. Ay, kau tuh galak galos inggonyo ya. Iya, jika dulu cek amun baju abang tak kumbe iya. Kalau kau ada usaha jauh-jauh ke Jambi ke 16 pucuk tuh benar banyak PJ. Lain itu Maya. Iya. Prabu Muli persiapan setelah ini. Wah, kita juga ikhlas ngimse di Prabu Muli dibayar dengan nanas Yai. Asal seteruk. Asal seteruk ya. Baik, terima kasih Pak Saipas ya. Ya, terima kasih Pak Bapak Ibu semuanya ya. Selanjutnya Kota Prabu Muli, Wakil Wali Kota Prabu Muli Bapak Haji Andriansa Fikri SH dan Kepala BKP SDM Kota Prabu Muli Bapak Beni Rizal SHMH untuk tampil. Kami persilakan pejabat administratornya bila hadir bersiap-siap. Terima kasih Pak Wali Kota Jambi. Wow, ini pasukan lengkap luar biasa ini ya. Karena dari Prabu Muli Parak CK. Ya, Jambi tadi Yai mendapat kategori penerapan pemanfaatan data sistem informasi dan CAT katanya tadi ya. Ya. Peringkat 5 kota tipe besar. Oh, kotanya itu tipe-tipenya cek kan? Betul. Kalau rumah ada tipe. Untuk Prabu Muli sendiri mendapatkan kategori Special Mention Pilot Project SIASN. Ya, sistem informatika. Baik selanjutnya Kota Pangkal Pinang persiapan. Baik, kami persilakan Bapak Dr. Haji Maulan Aklil SIP MSI dan Kepala BKP SDM Kota Pangkal Pinang Bapak Fahrizal ST
Kami persilakan pejabat administratornya mohon persiapan mendapatkan penghargaan kategori Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ini salah satu wali kota idola kita, CEK. Iya. Beliau malang melintang di Sumatera Selatan. Betul. Hijrah ke Pangkal Pinang, jadi wali kota. Wow. Kita nih malang melintang di Sumatera Selatan, hijrah ke Pangkal Pinang, jual pempek. Iya, lanjut selanjutnya kami undang Provinsi Jambi. Iya, dan langsung Wakil Gubernur Jambi Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPDI dan Kepala BKD Provinsi Jambi Bapak Henrizal SPT MM. Wah, langsung Pak Wagub ini ya mendapatkan penghargaan Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN. Pejabat administrator kalau hadir, oke. Nanti uji Pak Wagub ini pacar aku dewek pergi aman tadinya. Pokoknya uji Pak Wagub Iya. selesai ini Selesai. ya. Iya. Dan persiapan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih Pak Wagub ya. Selamat kepada Provinsi Jambi dan kami mengundang penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili ya kami persilahkan dan juga Kepala BKP SDM untuk menerima penghargaan Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN. Iya, pejabat administrator ini langsung diwakili oleh Ibu Dr. Anda Susanti MAP ya, Kepala BKP SDM. Baik, terima kasih kami. Dan selanjutnya kami mengundang Gubernur Sumatera Selatan bersama Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan untuk menerima penghargaan kepada Gubernur Sumatera Selatan atas pembinaan penyelenggaraan layanan kepegawaian pada kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami banggakan Bapak Haji Herman Deru bersama Kepala BKD Ibu Haja Nora Elisa. Baik, kita abadikan foto bersama terlebih dahulu. Bapak Gubernur kita sedang berbincang-bincang dengan Bapak Bima Haria Wibisana. Masih ada satu penghargaan lagi, CEK. Oh, Oke. kalau Pak Gubernur ini luar biasa, memang Gubernur yang sangat kita banggakan di Benar. Provinsi Sumatera Selatan, penuh prestasi, penuh inovasi. Ya. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan. Kami ucapkan selamat kepada semua penerima penghargaan. Wah, langsung juga mendapatkan ucapan selamat dari Gubernur Sumatera Selatan secara langsung. Baik, selanjutnya Persiapan terlebih dulu, CEK. Oh, kita siapkan dulu. Iya, kabelnya kita cucuk podium dulu. kita ini. Ya. Kita steril ke dulu, CEK. Cek aman. Nah. Nah, laung dua ngecek itu CEK ya. Iya, amanian berarti. Amanian. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari yang sama-sama kita hormati dan selalu kami banggakan, Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Disilakan dan kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah buat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Bapak Bima yang sangat kita hormati, Wakil Gubernur Jambi,
yang mewakili Gubernur Bangka Belitung, Kepala Regional 7 BKN, kawan-kawan aku galau ini, Bupati, Wali Kota, se-Sumatera Selatan dan Sumbaksel, ada Wali Kota Jambi, wong pelaju yang dititipkan di Jambi, ada Pak Molen, wong sini yang dititipkan di sana, di Pangkal Pinang, dan sahabat saya juga, Bupati Belitung, luar biasa. Kumisnya itu tidak tahan gitu. Kepala BKD se-Sumbaksel yang hadir. Juga kabupaten kota se-Sumbaksel yang hadir. Terkhusus penerima BKN Award, para pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pejabat dari provinsi-provinsi tetangga yang hadirin yang berbahagia. Kita ucapkan terima kasih kepada BKN Republik Indonesia yang telah mengapresiasi kerja-kerja kita, yang sebenarnya targetnya bukan mau mendapat penghargaan, Pak, hanya target melayani saja. Tapi ternyata Bapak menghargai kami. Terima kasih banyak, Pak Bima. Mudah-mudahan penghargaan ini akan makin memacu kami untuk lebih baik lagi dalam memanage pegawai yang ada di daerah kami. Tapi curhat dikit nih, Pak Bima. Persoalan-persoalan antara PPPK, juga persoalan-persoalan ASN yang ada. Mungkin Jambi sama, mungkin Bangka sama, Sumatera Selatan juga merasakan yang sama, bahwa kita ini sebenarnya masih kurang pegawai ini, Pak. Khususnya kabupaten-kabupaten baru. Saya pernah cerita dengan Pak Bima saat di kediaman, bahwa ada kabupaten baru itu yang kabit, bawahnya honor langsung. Karena tidak ada ASN. Kurang, Pak. Terus lagi, Kabupaten Pemekaran itu biasanya yang tidak terpakai lagi, Pak Bima, di Kabupaten Induk. Njuknya kita. Paham nggak, Pak? Yang nggak kepakai lagi di Kabupaten Induk itu baru dikasih ke Kabupaten Pemekaran, Pak. Nah, ini yang mungkin untuk kita melihat jumlah ASN itu tidak bisa kita lihat di Jawa saja, Pak Bima. Kalau Jawa itu mungkin sudah cukup dia, kalau kita belum. Itu antara lain, Pak, persoalan kita. Kalau kita mau merubah guru, sekolahnya kurang guru, kurang pengajar. Kedua, PPPK. Saya kaget kemarin malam, seperti biasanya saya terima tamu. Salah satu tamu saya guru dari Kabupaten Oki, Pak Bima. Mengisi kelengkapan administrasi PPPK, ikut asesmen, begitu terima SK, tugasnya di Sumatera Utara. Ini PPPK. Ini ada human error atau memang begitu. Sementara yang butuh PPPK itu maka kita akomodir adalah daerah asal begitu. Jadi kalau dia di dalam provinsi ini saja mungkin tidak masalah, Pak. Nah, ini tolong ada penegasan, Pak, yang hal serupa, karena itu yang muncul saja, datang ke kediaman, Pak. Datang ke kediaman. Kalau dia masih nyebrang antar kabupaten kota di sini, enggak begitu masalah, Pak. Tolong kami diberikan solusi untuk itu. Nah, kembali lagi ke cerita BKN Award. Rata-rata, Pak, yang dapat ini, Pak, tingkat kota nih, Pak. Rata-rata ini, Pak. Nah, kelihatan, Pak, yang ganteng-ganteng nih, Pak. Pak Arno, Pak Nanan, Pak Pasha, Pak Molen. Karena memang memanage-nya lebih lengkap, Pak, cara mereka untuk memanage pegawainya. Lah, kalau di daerah yang signalnya aja suka blank spot, Pak.
Ini juga persoalan. Nah, jadi tolong Pak, ada kemudahan untuk BKD-BKD yang kabupatennya jauh Pak. Jauh dari kota provinsi, jauh dari penginderaan pembina kepegawaiannya, karena memang kondisi di daerah ini berbeda Pak dengan mungkin di Pulau Jawa dan sekitarnya. Terus lagi ada persoalan, tapi ini mungkin nggak berkait langsung dengan BKN ya Pak, tentang perubahan pejabat struktural ke fungsional. Penerapannya nggak gampang di sini Pak, nggak gampang Pak, karena pertama hierarkinya menjadi nggak jelas. Tapi secara bertahap kita patuhi. Coba kita bayangkan Pak, kalau di kecamatan nun jauh di sana, tiba-tiba kasihnya nggak ada, harus menjadi fungsional. Dan lagi marwah Pak, ini Pak masalahnya kalau di kampung kami ini Pak, yang jadi kasih itu motong kebo kadang-kadang Pak. Orang iya Pak, jadi kasih itu motong kambing, motong kebo. Belitung sama enggak Pak Bati? Sama Pak. Nah ini yang mungkin harus ada penyetaraan yang agak rasional Pak, dibanding dengan daerah-daerah lain mungkin. Saya pikir itu saja Pak Bima. Sekali lagi terima kasih, Sumatera Selatan dijadikan tempat untuk menyerahkan penghargaan ini. Dan kepada teman-teman semua yang mendapatkan penghargaan ini, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Demi kala sambutan dari yang sama-sama kita hormati dan selalu kita banggakan, Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan. Iya, CK. Selanjutnya, pagi-pagi sarapan roti, ada kue dan juga ketan. Pak Bima Haryawi Bisana yang kami hormati, mohon berkenan beri sambutan. Baik, kita beri tepuk tangan, kami persilakan dengan segala hormat. Kepala BKN Bapak Dr. Insinyur Bima Haryawi Bisana, MSIS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi khalaqnal insana fi ahsani taqwim, wadabrul umura bihikmatihi, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liibadatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini saya jadi mahir karena tadi pagi diajak Pak Wali Kota Palembang subuh di Masjid Cengho. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Wakil Gubernur Jambi, dari Gubernur Provinsi Bangka Belitung yang diwakili oleh Kepala BKPSDM, Bapak Ibu Wali Kota, Bupati, Wakil Wali Kota, atau yang mewakili para Kepala BKD dari Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Kepala BKPP, BKPSDM, hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kita dengan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa bersilaturahim dalam kesempatan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera. Insya Allah juga dalam keadaan yang berbahagia.
Yang kedua, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya, terutama kepada instansi yang mendapatkan BKN Award. Kenapa terima kasih? Karena sebetulnya ini adalah mandat yang diserahkan kepada BKN. Tapi kami juga tahu bahwa kami tidak mungkin melakukan ini sendiri. Indonesia itu begitu luasnya. Jadi kami perlu dibantu oleh teman-teman dari BKD, BKPP, BKPSDM seluruh Indonesia untuk bisa atau memastikan bahwa pelayanan manajemen ASN itu dapat dilakukan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, ini sedikit di luar BKN Award karena Pak Gubernur tadi menyampaikan beberapa hal. Yang pertama mungkin kita sekarang ini hidup dalam suasana atau situasi yang berubah setiap saat. The ever-changing environment. Berubah terus. Kita mungkin bisa membayangkan apakah ada yang masih pakai telepon rumah. Saya punya telepon rumah. Bayar abonemen kalau di Jakarta 49.000 setiap bulan. Tapi telepon itu sudah 5 tahun tidak pernah berdering. Jadi bodohnya saya ya, masih tetap berlangganan telepon rumah gitu. Telepon itu terakhir berdering ketika sebelum ibu saya wafat, karena satu-satunya orang yang menelpon ke rumah hanya ibu saya gitu. Sekarang tidak pernah ada lagi. Tapi saya masih begitu bodohnya gitu ya, abonemen setiap bulan gitu. Cuman karena gengsi saja, masa kepala BKN nggak punya telepon rumah gitu ya. Atau mungkin kita masih membaca koran. Saya tidak pernah membaca koran lagi Pak Gubernur, Bapak-Bapak semua. Saya lebih suka membaca news.com. Kalau membaca koran, saya harus menunggu besok untuk bisa membaca berita hari ini. Tapi dari news.com itu, saya bisa membaca 15 menit kemudian. Jadi di kantor saya sudah tidak berlangganan koran lagi. Walaupun saya masih melihat banyak orang kantor yang masih berlangganan koran, tapi tidak pernah dibuka koran itu, bertumpuk saja. Atau kita masih menulis surat kepada orang tua gitu ya. Nah ini mungkin menjadi aneh kalau zaman sekarang ada yang masih menulis surat. Karena semuanya bisa digantikan dengan WhatsApp message. Jadi hampir tidak ada lagi yang menulis surat secara pribadi, kecuali kalau itu mungkin dinas. Atau kalau kita mau pergi, kita beli peta. Zaman dulu kalau mau pergi keluar kota, kita beli peta. Karena tidak tahu arahnya. Sekarang ini semua orang pakai Google Maps atau Waze. Atau membayangkan kita bawa kamera kemana-mana untuk selfie. Dan semua itu cukup digantikan dengan handphone, smartphone. Saya tidak pernah ke bank lagi, sudah jauh sebelum pandemi, karena saya melakukan transaksi perbankan saya melalui mobile phone, mobile banking. Nah, semua variabel dalam hidup kita berubah dan kita merespons dengan baik. Pertanyaannya kemudian, apakah di kantor perubahan-perubahan itu terjadi? Seringkali jawabannya tidak. Kita masih melakukan hal-hal yang biasa yang secara pribadi tidak kita lakukan lagi di luar. Jadi kita masih banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya sudah usang, tidak perlu dilakukan lagi. Nah, organisasi juga begitu. Organisasi ini semua tools-nya dilakukan dengan teknologi informasi.
Hampir tidak ada tools yang tidak menggunakan teknologi informasi. Dan teknologi informasi itu bentuknya, hierarkinya seperti otak, seperti networks. Gitu. Organisasi kita masih hierarki. Ini organisasi tahun 1934. Ketika Max Weber mengeluarkan konsep mengenai rational hierarchical organization. Jadi tahun 1934 kita masih gunakan sampai sekarang. Nah, apakah organisasi hierarki ini bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini? Jawabannya tidak. Apakah kita bisa merubah secara langsung menjadi teknologi digital? Jawabannya kalau langsung juga tidak. Kenapa? Karena kita tidak memiliki cukup resources, baik itu orang, pengetahuan, infrastruktur, dan teknologi. Jadi perlu ada perubahan antara sebelum kita ke sana. Perubahan antara itu adalah dengan mengklaster hierarki itu sehingga dia sedikit banyak menyerupai network sebelum dia sampai ke network. Nah, jadi penyadaran birokrasi yang sekarang ini itu bukan tujuan. Itu adalah strategi antara. Karena setelah itu selesai, kita harus berubah lagi menuju ke organisasi network. Nah, ini memang diperlukan langkah-langkah panjang dan intensif untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Termasuk juga proses bisnisnya. Hierarkinya sudah berkurang, tapi proses bisnisnya belum selesai. Sehingga orang-orang yang sekarang ini sudah dalam jabatan fungsional masih melakukan pekerjaan secara struktural. Jadi istilahnya fungsional rasa struktural gitu ya. Nah, ini akan berubah dan harus berubah. Karena hierarki ini tidak ada lagi sekarang yang menggunakan itu. Sudah menggunakan model organisasi networking. Nah, ini masih akan panjang ceritanya untuk betul-betul kita bisa melakukan transformasi menjadi organisasi networking. Nah, kemudian orang-orangnya. Orang-orangnya ini mungkin PNS ke depan itu tersisa 10-20% saja. Sisanya adalah P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Karena mereka yang melakukan pelayanan. PNS ini hanya untuk yang membuat kebijakan. Nah, di negara-negara maju malah lebih drastis lagi, mereka sudah 100% P3K. Di New Zealand, di Australia, di beberapa negara Skandinavia, itu 100% P3K. Kontraktual base di pemerintahan seperti itu. Bahkan di Singapura, ini bukan saja menampung P3K lokal, tapi juga P3K dari luar negeri. Karena orangnya kurang. Jadi saya berdiskusi dengan kepala perpustakaan dan arsip Singapura. Itu dia orang India, warga negara India. Jadi P3K-nya bukan hanya di dalam saja, tapi sudah lintas negara. Kepala Pertamanan dan Lingkungan Hidup Singapura itu orang Australia, warga negara Australia. Jadi dunia sudah mulai menggunakan best talent. Dari mana saja, kita masih belum berani seperti itu. Kita masih ingin menggunakan talent dalam negeri. Itu pun sebetulnya juga tidak tepat sekarang ini karena ternyata P3K digunakan untuk honorer. Bukan itu konsepnya sebetulnya. Tapi karena ada masalah honorer yang harus diselesaikan, maka kemudian P3K itu diisi oleh tenaga honorer. Nah, ini juga sebetulnya damage control untuk tenaga honorer yang sudah begitu banyaknya terjadi. Nah, jadi perubahan-perubahan itu juga yang dilakukan oleh BKN. Dan kami ingin memberikan apresiasi untuk ada 5 kategori BKN Award itu. Kategori pertama adalah perencanaan kebutuhan dan mutasi. Ini backbone
backbone daripada tulang punggung daripada proses manajemen ASN. Jadi bagaimana naik pangkat, bagaimana pensiun dilakukan secara mandiri dan efisien, itu yang ingin kita nilai. Kemudian ada perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan itu didasarkan pada kebutuhan, bukan pada keinginan. Karena banyak sekali instansi yang mengusulkan formasi baru itu dasarnya adalah keinginan. Jadi kami harus melihat pada analisis beban kerja dan analisis jabatannya untuk memastikan bahwa yang diusulkan itu memang yang dibutuhkan. Itu pun caranya masih sangat konvensional. Jadi misalnya ada 10 kotak dalam satu organisasi yang terisi 4, berarti kurangnya 6. Kalau satu kotak stafnya 2, berarti dibutuhkan 20 orang. Jadi itu yang diusulkan. Nah, rasa-rasanya hal seperti itu sudah perlu diubah. Karena kita harus melakukan atau melihat apakah proses bisnis yang dilakukan oleh suatu unit itu memang sudah betul-betul efisien. Kalau 10 tahapan, apakah ini bisa dikurangi, bisa diefisiensikan? Kemudian juga apakah ada teknologi informasi yang bisa diadopsi di sana? Jadi semakin ke depan jumlah PNS ini akan jauh berkurang karena adanya perubahan proses bisnis dan adanya teknologi informasi. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah implementasi penilaian kompetensi. Kompetensi ini bagaimana melihatnya? Paling mudah adalah dengan melakukan assessment. Assessment itu adalah rapot setiap PNS. Jadi sebetulnya setiap PNS itu wajib mengikuti assessment. Karena kita akan kesulitan untuk melihat talentnya apabila dia tidak melakukan assessment. Dan hanya jika suatu instansi memiliki manajemen talenta yang memadai, dia tidak perlu lagi melakukan seleksi terbuka. Itu syarat dalam undang-undangnya begitu. Jadi kalau kita memiliki talent management, tidak perlu melakukan seleksi terbuka. Karena dalam talent management itu untuk setiap jabatannya sudah ada calon-calonnya, sudah ada rankingnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penilaian manajemen kinerja, implementasi dari manajemen kinerja. Nah, di Indonesia ini manajemen kinerja masih belum, target-targetnya masih belum begitu tepat. Jadi manajemen kinerja yang benar itu adalah manajemen kinerja yang bisa diukur harian. Kita masih 1 tahun. 1 tahun kalau dibagi 12 mestinya kita dapat manajemen kinerja bulanan. Bulanan dibagi 4 biasanya dapat mingguan. Mingguan dibagi 5 biasanya dapat harian. Nah, masalahnya apakah kita yakin seorang ASN yang datang ke kantor itu tahu apa yang akan dia kerjakan pada hari itu, berapa banyak, dan dengan kualitas seperti apa? Kalau mereka tidak tahu hal yang sederhana seperti itu, maka pengukuran manajemen kinerja akan nightmare, akan menjadi mimpi buruk. Karena dia sendiri tidak tahu dia harus melakukan apa, bagaimana mengukurnya. Itu kategori yang ketiga. Kategori yang keempat adalah seberapa intens kita kemudian mengakomodasi teknologi informasi dalam setiap proses bisnis manajemen ASN. BKN saat ini sudah membuat aplikasi-aplikasi agar kita bisa full digital. Nah, masalahnya ini bukan hanya BKN saja. Teman-teman dari BKD, BKPP, BKPSDM juga harus bertransformasi menjadi digital. Karena hanya dengan digital, proses itu menjadi efisien dan murah. Gitu ya. Kalau naik pangkat akan otomatis, langsung masuk ke handphonenya. Tidak perlu ada dokumen beredar.
pensiun juga begitu. Nah sekarang ini yang terjadi, teman-teman di Badan Kepegawaian daerah itu bisa menarik data dari BKN, tapi ketika mengupdate tidak mengembalikan ke BKN lagi. Jadi masih simplex, belum duplex sistemnya. Nah kalau ke depan itu sudah bisa duplex, maka interaksi aplikasi ini bisa semakin efektif dilakukan. Yang kelima, kategorinya adalah mengenai bagaimana kita menjadi akuntabel dalam melaksanakan manajemen ASN itu. Apa yang dinilai? Dilihat dari normanya, apakah ketat mengacu pada norma-norma manajemen ASN, standarnya seperti apa, prosedur dan kriterianya. Jadi NSPK-nya ini dilihat untuk menjaga akuntabilitas dari prosesnya. Nah ini ada lima kategori, jadi ruangan untuk melakukan improvisasi, inovasi, dan penyempurnaan dari proses bisnis di masing-masing instansi masih sangat luas. Ada 2 special mention, yang pertama adalah mengenai peningkatan pelayanan, dan yang kedua mengenai proyek percontohan sistem informasi ASN. Jadi ada 7 kategori sebetulnya. Dan sekali lagi saya berterima kasih pada teman-teman instansi yang telah bersungguh-sungguh melakukan perubahan-perubahan itu sehingga dapat mencapai predikat yang baik. Ke depan kita akan menjadi full digital. Dengan 5G ini rasa-rasanya kendala teknologi menjadi berkurang. Apalagi pemerintah berencana meluncurkan satelit khusus untuk pemerintahan. Jadi kita mungkin tidak akan terkendala lagi dengan sinyal, dengan blank spot, karena pemerintah ke depan akan memiliki satelit sendiri khusus untuk pemerintahan. Jadi tidak harus menggunakan internet swasta untuk bisa melakukan koneksi seperti itu. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi saya terhadap instansi yang telah berhasil menunjukkan dirinya menjadi yang terbaik, dan saya kira ini juga menjadi tantangan bagi yang lain yang belum mendapatkan predikat itu. Masih banyak ruang untuk perbaikan itu, banyak kategori sehingga ini bisa terus dikembangkan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon tepuk tangannya meriah. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Bima Arya Wibisana, Kepala BKN. Ngomongnya juga ya tenang. Iya, beliau tadi sambutan CK. Iya. Karena Ida kita kalau ngomong ngadak, dan juga CK tadi beliau sudah sampaikan kalau itu beda, beliau itu hobi maconews.com. Wow, itu bacaan yang sangat bermanfaat CK. Iya, Beda dengan kami Ustaz Reza Happy, aku dengan CK ini lebih senang itu maco situasi dan maco peluang. Maco loka ya. Maco loka ya. Dan juga hadir di sini para wali kota kita, bupati-bupati kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gub CK, ada Pak Pasya Wong Pelaju yang merantau ke Jambi jadi wali kota. Terus Pak Molen Wong Sumatera Selatan merantau ke Pangkal Pinang jadi wali kota. Nah, yang kebayang ke CK kita berdua merantau jadi apa lah CK? Jadi linglung kuraso. Iya, baik Bapak Ibu hadirin, kita akan menutup acara ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, Gubernur Sumatera Selatan yang kami cintai, selesai sudah rangkaian acara BKN Award tahun 2022. Kita beri tepuk tangan. Selamat kepada penerima penghargaan dan sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Dan kita tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ada jamuan makan siang pada siang hari ini. Kami persilahkan saja Bapak Ibu dapat menikmati di tempat-tempat yang telah disiapkan. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu, makan siang pada siang hari ini dibayari kalau oleh MC. Koreai? Pecah aja duit baik. Namanya wong makan. Baik, kami persilakan Bapak Ibu dapat menikmati kudapan-kudapan yang sudah kami sediakan. Raso lapar makan banyak, raso kenyang makan dikit, yang penting makan. Iya, akor. Baik Bapak Ibu, karena tidak semuanya dapat di ruangan yang telah disiapkan, kami persilakan juga Bapak Ibu yang lainnya menikmati makan siang di belakang, ada meja prasmanan yang telah disiapkan ya. Baik Bapak Ibu, selamat makan siang ya, kami persilakan yang nak foto boleh diaturi.